Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sosial di seluruh tanah air dimanapun berada. Sebelum saya menyampaikan informasinya kali ini, kepada yang sudah subscribe, berkenan like, share, komen video-video dari channel pendamping online, saya ucapkan banyak terima kasih. Ada apa di tanggal 10 Agustus 2021 KPMPKH wajib tahu? Yuk simak penjelasan selengkapnya. Sebagai salah satu rangkaian penetapan besaran bantuan PKH tahap 4 tahun 2021, pastinya dilakukan suatu penarikan data. Nah, pada tanggal 10 Agustus tahun 2021 ini adalah batas akhir pemutakhiran data KPM PKH. Sehingga dasar penetapan besaran bantuan PKH tahap 4 tahun 2021 itu akan didasarkan pada entrian pemutakhiran yang terakhir bisa dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2021. Sehingga Bapak Ibu semua KPM PKH yang ingin bantuannya sesuai, maka mulai hari ini bisa melaporkan perubahan-perubahan data pada pendampingnya masing-masing. Keterangan ini berdasarkan surat dari Kementerian Sosial pada tanggal 28 Juli tahun 2021 yang salah satunya menginformasikan bahwa sistem EPK sudah dibuka kembali, sehingga para pendamping PKH ini bisa melakukan entrian data, bisa melakukan pemutakhiran data, bisa melakukan perubahan-perubahan data pada KPM PKH. Yang ingin besaran bantuan PKH-nya pada tahap 4 yang insya Allah akan cair pada bulan 10 atau bulan Oktober tahun 2021, silahkan melaporkan ke pendampingnya masing-masing jika ada perubahan data. Semisal yang tadinya belum masuk ke SDMI, anaknya di tahun ajaran ini sudah masuk, atau yang barusan lulus SDMI kemudian pada tahun ajaran ini sudah naik ke SMP, ataupun yang dari SMP, lulus SMP kemudian di tahun ajaran ini naik ke jenjang SMA. Bisa lapor mulai dengan hari ini sampai dengan tanggal 10 Agustus. Jika lapornya lebih dari tanggal 10 Agustus, maka laporan tersebut tidak terpakai di tahap 4 tahun 2021. Untuk menyesuaikan besaran bantuan, yaitu dengan melapor ke pendamping kondisi terkini, kondisi keluarga terkini, dan jika ingin besaran bantuan PKH-nya bertambah, ini otomatis harus tambah komponen. Tambah komponen dan melaporkan komponennya ke pendamping PKH-nya masing-masing. Misal yang masih punya anak satu, kemudian hamil, nah ini hamil juga harus segera lapor agar nanti tercatat pada sistemnya juga sudah kategori hamil, sehingga nanti pada pencairan PKH tahap 4 sudah punya komponen hamil. Atau mungkin juga yang serumah, ini ada komponen yang kemarin belum terhitung lansia, dan sampai dengan tanggal 10 Agustus itu nanti menjadi usia lansia atau usia 70 tahun ke atas, juga silahkan lapor ke pendampingnya masing-masing. Yang tinggal bersama orang tua yang usianya sudah 70 tahun ke atas sampai dengan 10 Agustus, ini coba dilihat kakaknya, identitas orang tuanya, apakah sebelum atau pada tanggal 10 Agustus itu usianya sudah mencapai 70 tahun. Jika sudah mencapai 70 tahun, segera lapor juga ke pendampingnya agar datanya juga segera dimutakhirkan. Selain penyesuaian besaran bantuan PKH ataupun juga menambah besaran bantuan PKH, ini tentunya juga konsekuensinya adalah penurunan besaran bantuan PKH. Jika yang tadinya masuk dalam kategori usia dini, kemudian tahun ajaran ini masuk pada sekolah dasar, maka nanti di tahap 4 pun besaran bantuannya juga akan sesuai, bukan berkurang, tapi sesuai dengan komponen yang ada. Jika pada tahap 3 menerima senilai 750 karena komponen usia dini, ketika sudah dimutakhirkan nanti akan terima bantuan senilai anak sekolah dasar, yaitu 225. Selain penurunan atau penyesuaian, tentunya juga
berakhirnya masa anggota PKH bagi KPM-KPM yang sudah tidak memiliki komponen lagi. Semisal pada tahun ajaran ini hanya memiliki satu komponen anak SMA dan sudah lulus, maka mohon kesadarannya, mohon pengertiannya jika nanti di tahap 4 sudah tidak mendapatkan bantuan PKH lagi. Karena seperti kita tahu bersama bahwa bantuan PKH ini diberikan besarannya berdasarkan jumlah komponen yang dimiliki. Jika tidak memiliki komponen sama sekali, otomatis akan keluar dari keanggotaan PKH. Jadi mohon pengertiannya, untuk PKH-nya berhenti, tapi masih bisa berlanjut di bantuan-bantuan yang lainnya, seperti BPNT, KIS, KIP, dan lain-lain sebagainya. Dari beberapa keterangan tersebut, saya simpulkan bahwa di tanggal 10 Agustus itu adalah batas akhir pemutakhiran atau entrian data oleh pendamping, sehingga KPMPK harus melapor terakhir maksimal tanggal 10 Agustus sebagai dasar penetapan besaran bantuan di tahap 4 tahun 2021. Yang kedua, jika ingin besaran bantuannya sesuai harus melakukan laporan-laporan tadi. Dan yang ketiga, jika ingin besaran bantuannya tambah, maka harus tambah komponen. Dan yang keempat, kesimpulan yang keempat, konsekuensi logis yang lain selain adanya penyesuaian bantuan, tambahnya besaran bantuan, juga adanya semakin kecil besaran bantuan yang sesuai dengan komponen yang ada sekarang. Dan yang kelima, bahwasanya ini mungkin suatu hal yang tidak disukai ketika harus keluar dari anggota PKH secara alami. Kalau tidak punya komponen, itu namanya adalah graduasi alami atau keluar secara alami. Jadi mohon maaf keberlangsungan selama ini, kebersamaan selama ini bagi KPM-KPM yang di tahun ini berakhir keanggotaannya. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan rezeki yang lain bisa datang dari segala arah, melimpah, lebih banyak, lebih berkah. Kiranya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.